Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Bapak, Oma, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini dengan saya Pendeta Adi Cahyono, Selasa 25 Juni 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru yang memberikan semangat dan kekuatan pada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31 demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema terisi penuh. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah atau memiliki mobil, di sana ada aki yang menjadi penggerak ataupun menjadi starter supaya mesin bisa menyala. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi aki itu tidak berfungsi dengan baik. Salah satunya ketika terjadi pengisian yang tidak maksimal atau juga terjadi konsleting sehingga aki itu tidak berfungsi dengan baik. Ibu sekalian, demikian juga dalam kehidupan spiritual kita, kerohanian kita. Ada banyak hal yang bisa menghambat dan mengganggu spiritualitas kita, terasa kering, seolah-olah kita jauh dari Tuhan. Dan ketika kita dalam situasi seperti itu, maka kita akan menjadi tidak berdaya, menjadi hidup tanpa arah, bingung, patah semangat, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa memicu seperti itu, di antaranya karena banyak berita-berita buruk di media sosial yang kita konsumsi, yang terpapar dalam diri kita. Tapi Paulus juga menyatakan itu dalam Kolose bahwa kehidupan duniawi, hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, ketamakan, bahkan kemapanan, keinginan untuk diakui dan sukses, semuanya dapat mencuri energi rohani kita seperti kabel ataupun konsleting yang membuat aki tidak berfungsi. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus selalu dekat kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan supaya kita dalam perjalanan kehidupan kita, meskipun banyak paparan konsleting yang membuat kita tidak berdaya, kita terus boleh terisi dengan penuh karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yesaya menggambarkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung raja wali ketika dia terbang tinggi merupakan puncak kekuatannya sehingga dia bisa terbang melesat dengan kuat. Itulah gambaran orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, meskipun banyak tantangan sulit dan berat, gangguan, godaan, kekhawatiran, ketakutan, tidak membuatnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Ataupun sebaliknya, kesombongan, popularitas, keangkuhan, kecongkakan juga membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan terus beroleh kekuatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lelah, jangan putus asa, jangan abai untuk kita terus dekat kepada Tuhan dalam permenungan kita, dalam doa-doa kita, dan juga dalam puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk terus diisi dan biarlah kita senantiasa terisi penuh dengan kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya bisa kita kuat menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, cobaan, godaan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh diingatkan agar kami senantiasa berharap dan mendekat kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami terus beroleh kekuatan baru. Kami rindu Tuhan, bagaimana saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh mendapatkan kekuatan dan semangat baru untuk melanjutkan karya kehidupan, tugas panggilan kami. Berkati setiap mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang secara khusus dirawat di rumah sakit, untuk Bapak Stefanus Sugiono, Ibu Monika Manurung, dan juga mereka yang terus berjuang melawan sakit penyakitnya, Ibu Trisna Ningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, mereka yang sedang terus menjalani kehidupan kesehariannya karena lanjut usia. Mendoakan untuk Ibu Heni Cahya, Oma Budi, Opa Effendi, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Hargono, juga Oma Sumihar, Oma Christine, Oma Sylvia Intan, dan Ibu Vera. Semuanya mereka senantiasa mendapatkan lingkupan kasih Tuhan yang terus dinyatakan dan mengalir, terutama melalui keluarga yang merawat mendampinginya. Tuhan terus berikan, tambahkan kasih karunia Tuhan hingga di hikmat Tuhan, sehingga bisa mendampingi, merawat dengan penuh cinta kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 24 Juni, untuk Ibu Lindawati Kurnia, Ibu Liminon, Ibu Angelika Jennifer Lee, dan juga pada tanggal 25 Juni ada Bapak Sani. Tuhan kau terus limpahkan rahmat berkat Tuhan di pertambahan usia ini menjadi awal yang indah untuk mereka semakin takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Tuhan terus memberkati karya kehidupannya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami bersyukur juga saat ini untuk segala karya pekerjaan Tuhan melalui Gereja Merdeka 5 yang tahun ini genap 40 tahun, dan nanti kali adakan ibadah syukur dan perjamuan kudus pada tanggal 7 Juli. Tuhan terus memberkati dan juga terus menolong segala persiapan yang dilakukan oleh panitia. Semuanya dipakai, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, untuk setiap kebijakan pemerintah, untuk peningkatan ekonomi, stabilitas politik, keamanan, dan juga tentang berbagai program-program penting bagi nasional untuk perpindahan ibu kota, bukan dengan upacara HUT kemerdekaan RI tahun ini di IKN pada tanggal 17 Agustus nanti. Tuhan berkati segala persiapan yang dilakukan, semuanya terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga proses politik untuk pergantian pemimpin nasional, agar proses pembentukan pemerintahan maupun oposisi koalisi semuanya senantiasa mengutamakan persatuan bangsa, perdamaian, keamanan, dan kerukunan. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan amat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitasnya sepanjang hari ini, dan juga karya kehidupan dan pelayanannya dalam rumah tangga, keluarga, studi, pekerjaan, dan dimanapun Tuhan memberkati. Nah, doa kami Tuhan yang kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.